tentang insecure. Nah, kata insecure itu ya seperti tadi dijelaskan oleh saudari Fitri yang menjelaskan bahwa kata insecure ini sangat menjadi istilahnya menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan kita belakangan ini, terutama ketika pandemi berlangsung ya topik ini sangat istilahnya sangat booming karena banyak di antara kita para remaja ya, banyak di antara kita para remaja yang menghabiskan waktunya itu 24 jam nonstop di depan sosial media. Nah, di depan sosial media itu mereka menonton bahwa banyak orang-orang di luar sana terlahir dengan fisik yang sempurna katanya ya, terlahir dengan kecerdasan yang luar biasa ya. Pokoknya lahir pokoknya di kehidupan mereka itu mereka melihat bahwa ini loh standar kecantikan, ini loh standar kepintaran di dalam masyarakat, dan inilah orang-orang yang dipuji dalam masyarakat. Nah, sehingga mereka terlalu fokus memikirkan itu dan terus mereka lupa bahwa waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk produktif, waktu yang mereka harusnya gunakan untuk bagaimana bisa menggunakan waktunya itu untuk mengembangkan diri ya, akhirnya habis untuk membandingkan dirinya dengan orang lain yang ada di sosial media. Padahal kita belum tahu bahwa apa sih yang terjadi di belakang layar oleh orang-orang tersebut. Nah, sebenarnya tema kita pada hari ini itu adalah My Insecure for My Future ya. Namun mungkin saya sebagai pemateri hari ini ingin mengubah sedikit redaksi katanya, yaitu saya akan menghubungkannya korelasi antara insecure for my future. Apa sih pengaruh insecure terhadap masa depan kita begitu. Nah, di sini saya mengangkat tentang sebuah potret perjuangan seorang anak manusia. Jadi insecure memang itu adalah bukan musuh ya, tapi teman. Nah, tanpa insecure ya kita tidak bisa berkembang seperti sekarang ini. Nah, jadi mungkin bisa dilanjut, host ya. Bisa dilanjut slide-nya. Ya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang insecure, sebelum kita jauh membahas tentang penyebab ya dan lain-lainnya, ya kita harus paham dulu apa sih sebenarnya definisi dari insecure itu sendiri. Ya, jangan sampai kita udah pede ngomongnya bilang saya kak insecure, ya saya insecure dengan dia kak, saya kak insecure dengan diri saya belakangan ini, saya insecure dengan pakaian saya insecure. Pokoknya kita dengan pedenya kita menyebut kata insecure itu secara mudah di dalam kehidupan kita, tanpa kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya definisi dari insecure itu. Nah, jadi insecure ya berasal dari bahasa Inggris dengan kata dasar secure ya, yang berarti aman. Jadi kalau kita mengatakan insecure artinya tidak aman, tidak nyaman. Jadi kalau kita mendefinisikannya ya, insecure itu adalah perasaan cemas, tidak mampu dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Akibatnya seseorang yang insecure bisa saja merasa cemburu, selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, atau justru berusaha memamerkan kelebihannya kepada orang lain. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita ciri-ciri orang yang insecure ini tentang mereka selalu cemburu, mereka selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya. Kayak menurut kamu saya ini gimana sih? Kayak saya ini pintar kah? Ya, saya ini cantik kah? Menurutmu body saya ini sudah body goals kah? Kalau dalam pandangan masyarakat Indonesia ya, mereka selalu menanyakan hal-hal yang seperti itu ya, dan selalu memamerkan kelebihannya, karena sebentar kita bahas kenapa orang insecure itu selalu memamerkan kelebihan yang mereka miliki. Ya, jadi boleh jadi kita menemui orang-orang yang seperti ini, atau mungkin diri kita sendiri. Ya, but it's normally. Jadi itu adalah menurut kakak ya, itu adalah hal normal ya. Menurut juga jurnal-jurnal kesehatan, insecure itu adalah hal-hal yang normal. Ya, kapan dikatakan tidak normal? Ketika insecure itu muncul secara terus-menerus dan mengganggu produktivitas kita, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, bisa dilanjut slide-nya? Ya. Nah, kita akan membahas apa sih penyebab insecure itu. Ya. Jadi
penyebab insecure itu ada 3 ya, dari jurnal-jurnal psikologi yang kami bahas, yang kami baca ya, kami menyimpulkan garis-garis besarnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah penyebab insecure yang pertama adalah orang yang mengalami kegagalan atau penolakan. Nah, kenapa sih kegagalan dan penolakan itu selalu menjadi ya lumbung, selalu menjadi dasar seseorang mengalami yang namanya mental illness, seorang mengalami yang namanya kesehatan mentalnya itu terganggu ya. Kenapa sih ya? Kenapa? Nah, yang dimaksud di sini adalah mengalami kegagalan dan penolakan itu adalah boleh jadi ya seseorang pernah menjalin hubungan percintaan dengan orang lain, namun dia gagal di tengah jalan atau ditolak oleh seseorang, mungkin karena bentuk fisiknya yang tidak sesuai kriteria orang tersebut, ya hal ini yang menjadikan beberapa orang menjadi insecure dengan bentuk fisik, insecure dengan diri mereka sendiri. Kemudian mungkin banyak kegagalan dan penolakan yang dia rasakan, baik itu dari masa dia kecil ya, saat mungkin dia kecil selalu ya, mungkin kalau kita budaya orang Bugis Makassar ya, di mana-mana itu kalau istilahnya ada orang tua ya, waktu kita kecil selalu beliau membawa kita kemana-mana, pasti ada saja yang menjadi bahan pembincangan. Yang jadi bahan pembicaraan itu adalah warna kulit kita, bentuk tubuh kita ya. Kenapa anaknya kecil? Kenapa anaknya hitam sedangkan kita putih ya? Ya, hal inilah yang menyebabkan kita seakan-akan ditolak di dalam lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak yang mungkin mengalami kegagalan, misalnya dia lahir dari keluarga yang broken home ya, hal inilah yang kadang menimbulkan yang namanya insecure di dalam diri seseorang, ataukah anak yang lahir dengan mungkin keistimewaan tanda kutip ya, dia tidak bisa mungkin diterima di lingkungan masyarakat mereka, sehingga terjadi penolakan di dalam dirinya, dan hal inilah yang membuat dia insecure dan tidak bisa menerima dirinya secara utuh. Begitu. Nah, selanjutnya adalah mendapat penilaian kurang baik dari orang lain. Nah, mendapat penilaian kurang baik dari orang lain adalah ya seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa memang di kehidupan kita, apalagi kita di Indonesia yang dijuluki netizennya sebagai netizen tersopan oleh Microsoft ya, ya kita tidak bisa menolak bagaimana sih penilaian buruk itu muncul, bagaimana sih komentar negatif itu muncul di dalam kehidupan kita. Ya kita upload foto saja dapat komentar negatif ya, kita pamer ini mendapat komentar negatif ya. Ya hal inilah yang menyebabkan kita kadang overthinking sehingga menyebabkan kita insecure. Kok orang ngomong gitu sih sama saya, kok bisa begitu sih, kan saya sudah melakukan hal yang terbaik ya. Nah, itu adalah salah satu penyebab mengapa seseorang kadang mengalami yang namanya insecure. Yang selanjutnya itu adalah menginginkan segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Nah, orang yang perfeksionis ya istilahnya anak-anak sekarang. Nah, orang yang perfeksionis ini adalah mereka itu orang-orang yang terlalu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Kadang juga mereka lupa melibatkan Allah atau lupa melibatkan Tuhan, bahwa yang manusia memang pada dasarnya berencana, namun yang menentukan akhirnya itu adalah Tuhan. Nah, jadi manusia dengan tipe yang seperti ini kadang menyebabkan diri mereka insecure karena harapan mereka, ekspektasi mereka itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, kami juga perlu menekankan teman-teman sekalian bahwa sebagai orang yang perfeksionis ya, kita itu nggak bisa membahagiakan semua orang. Kita nggak bisa membahagiakan orang lain mengikuti semua apa yang orang lain inginkan. Jangan terlalu keras sama diri kita, karena diri kita juga punya kapasitas untuk dibahagiakan. Diri kita juga punya hak untuk bagaimana kita bisa mengatakan tidak pada orang lain, bagaimana kita bisa mengatakan menolak mengajarkan orang lain, karena kita juga butuh yang namanya ruang, butuh untuk bahagia seperti itu. Bisa dilanjut? Ya. Nah, bisa diperhatikannya teman-teman sekalian bentuk-bentuk insecure. Nah, bisa mungkin kita lihat bentuk-bentuk insecure yang kami paparkan sebentar. Kira-kira kita masuk ke dalam yang mana? Kita pernah mengalami yang mana seperti itu. Nah, bentuk insecure yang pertama itu adalah tidak nyaman dengan bentuk tubuhnya. Ya, ada orang yang merasa tidak nyaman dengan bentuk tubuhnya, tidak nyaman dengan dirinya. Lalu mengatakan
kenapa bentuk tubuh saya lebih besar dari teman-teman sebaya saya, kenapa bentuk tubuh saya tidak tinggi, kenapa ya, host bisa mungkin dibantu di unmute ya. Ya, kita selalu menanyakan kenapa kita lahir berbeda dengan orang lain, kenapa bentuk tubuh orang lain itu lebih sempurna daripada kita, padahal orang lain juga melihat kita lebih sempurna dari dirinya ya, karena ya seperti itulah manusia ya, hakikatnya memang kita itu kurang yang namanya bersyukur. Nah selanjutnya itu adalah tidak nyaman dengan kecerdasan intelektual yang mereka miliki. Sekarang kita terlalu fokus di sosial media, wah ini selebgram, ini youtuber kayak pintar sekali, kenapa saya anaknya biasa-biasa sekali dia, padahal sama-sama dia dari Indonesia ya. Kita tidak boleh menyalahkan kenapa mereka. Ya, boleh jadi ya kita juga punya kecerdasan, tapi kita belum menggali. Kita punya bakat, kita punya minat, tapi kita belum menggali dan kita belum mengembangkan hal tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian ya, bentuk-bentuk insecure tentang kecerdasan intelektual itu ya mungkin setiap orang itu kecerdasannya berbeda-beda. Jadi berhentilah untuk terus membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di sosial media ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian tidak nyaman dengan standar kecantikan yang berlaku di dalam masyarakat tertentu. Ya, kenapa kami mengatakan bahwa standar kecantikan di dalam masyarakat tertentu? Karena cantik itu relatif. Tidak semua masyarakat bilang, kalau mungkin kita orang Indonesia saat kita masih kecil dan lahir, standar kecantikan yang tertanam di mindset kita, yang di pola pikir kita itu adalah orang yang putih, orang yang tinggi, orang yang kurus, ya. Nah, maka dari itu kadang dari lahir sebenarnya kita dari kandungan ibu kita sudah mengalami yang namanya insecure ya. Jadi bisa dikata insecure ini sangat insecure ini memang dipengaruhi juga oleh latar belakang budaya di mana kita lahir ya. Jadi seperti itulah sebenarnya standar kecantikan itu ditentukan oleh daerah tertentu, akhirnya menyebabkan banyak orang yang lahir dengan banyak manusia yang hari ini mengalami yang namanya insecure. Kemudian tidak nyaman dengan norma yang dianut. Jadi tidak nyaman dengan norma yang dianut adalah boleh jadi keluarganya menganut norma tertentu, kemudian dia bergaul di dalam masyarakat, dia bergaul di dalam pertemanannya, dia sulit bahwa dia mengatakan bahwa norma yang saya anut di keluarga saya dengan dalam circle pertemanan saya itu berbeda 180 derajat. Ada dua kemungkinan anak-anak yang seperti ini, mereka ikut dengan norma dalam pertemanannya atau mereka ikut norma dalam keluarganya. Namun ya, ataukah mungkin jalan terakhir adalah mereka tidak mau bergaul dengan orang di sekitarnya. Nah, itulah sebabnya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai calon penerus bangsa adalah bagaimana kita pandai-pandai dalam menyesuaikan norma antara diri kita dengan lingkungan masyarakat kita. Yang selanjutnya itu adalah tidak nyaman dengan kondisi yang sedang dijalani, baik itu pekerjaan, sekolah, kampus, dan lain. Ya, karena begitulah manusia misalnya pekerjaan, kenapa gaji dia lebih tinggi? Kalau misalnya dalam lingkungan pekerjaan, posisi dia lebih bagus dari saya. Kenapa saya tidak di posisi itu saja? Kalau misalnya di sekolah, kenapa saya tidak pernah mendapat ranking dibanding dia, padahal saya juga aktif. Ya, kemudian mungkin kalau di kampus, ya sebenarnya saya malas kuliah deh, karena kampus saya itu tidak ternama, tidak punya ini loh, jurusan saya juga orang-orang meragukan bahwa saya nanti kerja apa setelah lulus. Jadi hal-hal itulah, hal-hal overthinking itu yang menyebabkan diri kita kadang insecure. Bisa dilanjut? Nah, jadi selanjutnya itu adalah tanda-tanda orang yang sedang mengalami insecure. Nah, bisa diperhatikan teman-teman sekalian, apa sih tanda-tanda orang sedang mengalami insecure? Yang pertama itu adalah mencoba membuat orang lain merasa insecure. Kedua, memamerkan diri secara terselubung, dan ketiga adalah menceritakan pencapaian hidup mereka. Nah, tadi juga sudah dijelaskan penyebab insecure itu adalah pernah mengalami yang namanya penolakan di dalam hidupnya. Nah, sesungguhnya orang yang pernah mengalami kegagalan atau penolakan itu adalah ketika dia berada di lingkungan yang baru, mungkin ketika SMA, SMP dia ditolak oleh lingkungannya, saat kuliah dia berusaha membuat orang lain insecure dengan mencoba membuat orang lain merasa insecure, memamerkan diri secara terselubung, menceritakan pencapaian mereka setiap saat dan sebagainya. Jadi kenapa mereka melakukan ini? Kenapa mereka membanggakan
meninggikan diri mereka di antara orang lain adalah ini karena adanya trauma yang dialami, bahwa mereka ketika mungkin orang lain tahu tentang kekurangannya, mereka takut ditolak oleh lingkungan masyarakatnya. Nah, itulah sebabnya di poin selanjutnya, orang-orang yang seperti ini ketika mencoba berproses ya, dia mudah menyalahkan diri sendiri bila suatu hal tidak berjalan dengan sempurna. Nah, inilah yang menyebabkan insecure ini kadang juga berpengaruh terhadap mental orang lain. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah memiliki kepercayaan yang tipis kepada orang lain. Mungkin ketika orang yang mengalami insecure ini, ketika dia menjalin hubungan dengan seorang laki-laki ya, dia selalu mencek HP pasangannya. Apa sih yang dilihat oleh pasanganku? Siapa sih yang mengirim pesan kepada pasanganku? Ya, mereka takut bahwa ada saingan, ada perempuan yang lebih cantik dari dia. Karena sesungguhnya kalau kita bisa tahu bahwa sesungguhnya hakikat dari insecure itu adalah manusia yang belum menerima dirinya secara utuh, belum menerima bahwa dia memiliki kekurangan dan dia memiliki kelebihan. Dia hanya bisa memandang bahwa saya punya kelebihan dan orang lain tidak perlu tahu kekurangan saya. Jangan sampai orang lain tahu kekurangan saya sehingga saya ditolak lagi di dalam lingkungan pergaulan atau lingkungan kuliah, kampus, atau lingkungan masyarakat saya. Kemudian adalah yang ciri-ciri selanjutnya adalah mungkin orang yang mengalami insecure ini adalah orang yang menghindari interaksi. Jadi karena mereka tertolak ya seperti itu, mereka akhirnya mengurangi yang namanya proses interaksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah ingin selalu di zona nyaman, dan yang terakhir adalah selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ya, seperti yang tadi saya katakan awal adalah terlalu banyak menghabiskan waktu di sosial media sehingga dia terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Bisa dilanjut? Ya. Nah, apa sih? Jadi teman-teman sekalian perlu diperhatikan bahwa sebenarnya insecure ini ada dua tipe manusia yang sangat rentan terkena yang namanya insecure. Ya, yang pertama itu adalah orang yang pernah mengalami orang yang pernah mengalami gangguan mental, dan yang kedua adalah orang yang pernah mengalami kejadian traumatis. Jadi mungkin itu adalah orang yang mengalami gangguan mental adalah orang yang pernah mengalami depresi, gangguan makan, gangguan kecemasan atau anxiety disorder, kemudian gangguan kepribadian narsistik, dan selanjutnya adalah gangguan kepribadian paranoid. Ya, kalau kami mau membahas ya kelima gangguan mental ini mungkin sangat panjang, apalagi sudah mau berbuka puasa. Intinya kelima ini adalah mungkin kalau kita menyatakan saya awalnya depresi, saya punya gangguan makan, saya orangnya punya gangguan kecemasan, ya jangan terlalu mudah mendiagnosis diri kita, bahwa kita tidak boleh seenaknya saja mendiagnosis diri kita, karena untuk mendiagnosis kita punya gangguan mental, punya mental illness, mental disorder, itu adalah yang berhak menentukan itu adalah tenaga ahli psikolog atau psikiater. Kemudian mengalami kejadian traumatis seperti gagal membina hubungan, ditinggal mati oleh seseorang yang disayang, baik orang tua, pacar, dan lain-lain, kemudian dipecat dari pekerjaan, terserang dari suatu penyakit, dan tekanan dari orang tua. Ya, bisa dilanjut? Nah, kita bahas ya bagaimana sih ya insecure berpengaruh terhadap our future, ya terhadap masa depan kita. Nah, yang pertama itu adalah ketika orang mengalami yang namanya insecure, ya dia akan mengalami yang namanya trauma. Mereka trauma terhadap kejadian-kejadiannya. Boleh jadi trauma yang menyebabkan dia menjadi insecure, dan insecure juga lah yang menyebabkan dia menjadi trauma. Nah, jadi pengaruh trauma terhadap masa depan seseorang ini bisa kita lihat bahwa orang yang mengalami trauma sangat sulit menjalani yang namanya sangat sulit menjalani yang namanya bagaimana dia bisa mencapai cita-citanya, bagaimana dia bisa produktif terhadap masa depan mereka. Nah, ini juga berpengaruh terhadap sulitnya mereka dalam bergaul. Ya, karena ya seperti yang saya sebutkan, orang-orang yang mengalami insecure, kalau dia tidak menarik diri dari lingkungannya, boleh jadi dia meninggikan diri mereka di antara teman-teman mereka dan tidak mau terlihat punya kekurangan. Ya, sehingga ya kita tahu lah bagaimana orang yang tidak bisa jujur dengan dirinya sendiri. Kita bisa melihat orang-orang yang seperti ini kadang sulit diterima di dalam lingkungan masyarakatnya, sulit diterima dalam lingkup circle pertemanan, karena orangnya mungkin suka berbohong karena tidak jujur bahwa inilah diri saya, tidak kongruen sama diri mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki ekspektasi yang tinggi. Ya,
seperti tadi yang saya sebutkan bahwa orang pengaruhnya adalah terlalu perfeksionis, ingin selalu mencapai sesuatu secara sempurna, ya, memiliki ekspektasi yang tinggi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai karena insecure yang kita alami sekarang sehingga menyebabkan kita sulit mencapai cita-cita kita. Kita mengatakan bahwa saya insecure karena saya tidak berkuliah di kampus yang ternama. Saya insecure karena jurusan saya katanya prospek kerjanya itu rendah. Ya, saya insecure karena sampai-sampai mereka lupa bahwa sebenarnya tugas mereka sebagai mahasiswa adalah bagaimana mereka mengembangkan diri di kampus. Karena ketika kita berada di lingkungan pekerjaan, ya yang orang-orang di dunia pekerjaan lihat itu bukan dari kampus mana kita, tapi dari bagaimana kita membangun personal branding, bagaimana kita memiliki personal branding yang bisa berguna bagi pekerjaan kita nantinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu melakukan atau mendapatkan komen negatif, dan yang dan terakhir adalah akan menimbulkan yang namanya ketidakpercayaan diri. Selanjutnya, nah apa sih ya langkah yang harus ditempuh sebagai orang yang mungkin saat ini mengalami yang namanya insecure? Yang pertama adalah mari kita menterapi pikiran negatif. Jadi untuk menterapi pikiran negatif ini adalah mungkin orang berpikir bahwa ya cuma pikiran negatif yang dihilangkan sangat mudah, pikiran negatif yang dihilangkan sangat mudah bagi kita. Kalau dalam pikiran yang diatur ya, perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa kita mungkin ya sebagai orang psikologi salah satu hal yang membentuk perilaku itu adalah diawali dari yang namanya proses berpikir. Maka dari itu kenapa berpikir itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita ya. Kenapa berpengaruh terhadap bagaimana kita dalam lingkungan masyarakat, bagaimana kita mencapai cita-cita kita, karena begitulah pola perilaku kita itu terbentuk dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk hari ini menghindari atau mengurangi yang namanya berpikir negatif. Jadi keep positive thinking ya. Kemudian selanjutnya adalah terima hasil yang sesuai keinginan ya. Kita mengatakan dalam diri kita ya, saya sudah berjuang dan ini adalah hasil yang sudah saya dapatkan. Saya tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi ya. Yang jelas saya sudah berjuang, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan inilah hasil yang saya peroleh. Jangan kita terlalu memaksakan diri untuk selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Ya, selanjutnya adalah ubah kegagalan menjadi motivasi. Ya, boleh jadi kegagalan yang kita lakukan hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk lebih baik lagi. Kemudian luangkan waktu bersama orang-orang terdekat. Ya, mungkin hari ini kenapa kita insecure ya karena kita lupa bahwa kita punya big family, kita punya keluarga besar, kita punya keluarga dari bapak, kita punya keluarga dari mama yang sebenarnya kalau kita berinteraksi mereka itulah orang-orang yang bisa menerima kita adanya. Nah, semakin banyak kita berinteraksi dengan beliau-beliau, maka rasa kurang percayaan diri kita, rasa insecure kita itu akan berkurang karena kita merasa bahwa di dunia ini, ketika mungkin dunia kampus, ketika mungkin dunia pekerjaan menuntut saya menjadi lebih, ternyata ada manusia yang bisa menerima saya apa adanya, yaitu keluarga saya sendiri. Ya, kemudian bangun harga diri dan keyakinan diri. Ya, bangun harga diri dan keyakinan diri, dan selanjutnya adalah arahkan rasa insecure ke arah yang positif. Jadi itu yang saya tadi bilang bahwa tidak boleh insecure itu tidak boleh dihilangkan, melainkan ya salah satu founder dari Muda Bergaul beliau mengatakan bahwa sebenarnya insecure itu berguna bagi diri kita, tapi dengan syarat ketika kita menjadikan insecure itu sebagai syarat bagi kita mengembangkan diri. Mungkin kita melihat kelebihan orang lain, kita mengatakan ya saya juga harus lebih dari mereka. Kita tidak mengatakan bahwa kenapa dia begitu, tapi kita menjadikan kesuksesan orang lain itu sebagai batu loncatan kita menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya adalah untuk teman-teman yang mungkin mengalami insecure yang terus-menerus dan sulit untuk menghilangkan mungkin pikiran-pikiran negatif dan mempengaruhi produktivitas mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari ya. Saran kami adalah silahkan melakukan konseling ke psikolog atau psikiater jika insecure itu terus-menerus berlanjut di dalam hidup kita. Gitu. Selanjutnya,
Nah, perlu diingat teman-teman sekalian bahwa setiap manusia itu unik, punya keunikannya masing-masing, ada karakteristik yang positif dan ada juga yang negatif, dan ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Itu yang perlu kita tekankan di dalam hidup kita. Next. Ya, stop bandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di sosial media, karena ya apa yang kita lihat di sosial media itu terkadang adalah semuanya fake alias palsu. Jadi kata kuncinya adalah mari berdamai dengan diri kita sendiri, karena setiap orang adalah ciptaan Allah yang sangat bernilai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, selanjutnya, ya apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menemukan diri kita ya, dan kedua adalah kita harus belajar menerima diri kita. Ini adalah kekurangan saya, dan saya harus belajar menerima bahwa saya memang orangnya seperti ini. Ini adalah kelebihan saya, dan kelebihan itu bisa saya kembangkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, nah, jadi jangan terus-terusan insecure dengan dengan segala yang kita miliki ya. Boleh jadi kenapa kita insecure hari ini, karena kita terjebak dengan pikiran kita di masa lalu, dan kita selalu mencemaskan apa yang terjadi di masa depan. Ya, selanjutnya. Nah, jadi gara-gara insecure kita lupa bahwa kita punya yang namanya target hidup. Ya, karena insecure itulah yang menyebabkan kita overthinking, hidup kita menjadi hampa, minder, susah move on, dan masih banyak lagi. Ya, selanjutnya. Nah, mungkin kita selalu mengatakan hal-hal seperti ini. Aku tuh orangnya payah banget. Pokoknya kata-kata yang tertampil di layar ini adalah yang disebut sebagai negative self-talk. Jadi apa yang saya tadi katakan bahwa pikiran negatif inilah yang menyebabkan banyak manusia tidak bisa produktif di kehidupan mereka, karena ketika mereka mencoba, yang terpikir di kepala mereka itu adalah hal-hal yang negatif. Jadi tidak ada motivasi di dalam diri mereka untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, nah, jadi ada satu perkataan yang mungkin bisa mengubah mindset kita yang hari ini selalu mengalami yang namanya insecure adalah dari perkataan Ali bin Abi Thalib, dikatakan bahwa tidak ada penyesalan yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Ya. Jadi kata ini bisa kita pegang bahwa stop overthinking, stop negative thinking, karena apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi di masa lalu, dan apa yang kita sesalkan di masa lalu tidak bisa kita ubah lagi kembali. Jadi kita fokus kepada apa yang kita lakukan hari ini. Selanjutnya, nah, it's okay ya, nggak apa-apa ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita punya hari yang buruk, ketika kita jauh dari kata sempurna, ketika kita jadi untuk ketika mungkin kita tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain ya, it's okay, no problem ya, kita juga manusia, kita punya kekurangan, dan kita punya hak untuk dibahagiakan. Ya, selanjutnya, ya. Nah, kata-kata terakhir kami adalah insecure yang sesungguhnya adalah saat kita tidak mampu memanfaatkan potensi yang Allah berikan untuk diri kita sendiri. Ya, terakhir, mungkin slide terakhir. Ya, let's talk positive to yourself. Ayo kita berbicara hal-hal yang positif terhadap diri kita misalnya. Ya, silahkan menuliskannya. Mungkin cara mengubah pola mindset kita itu coba kita tuliskan di dalam diary kita, di dalam buku kita. Ya, say thanks to yourself. Bilang terima kasih sama diri tak. Misalnya terima kasih sudah mau berjuang sekuat dan sejauh ini. Walau banyak cobaan, ya, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin dan bertahan sampai sejauh ini. I love myself. Ya, mungkin itu saja materi pada pada pembahasan webinar kali ini. Ya, mungkin ada sesi tanya jawab sebentar ya. Saya serahkan kembali kepada saudari Fitri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ya, sangat memotivasi sekali materi yang disampaikan oleh Kak Ulfa. Ya, pastinya tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang dicari mengenai insecure. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya apa yang disampaikan oleh Kak Ulfa. Nah,
ya yang paling spesial kata-kata dari Kak Ulfa yaitu saat kita tidak mampu memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Insecure sesungguhnya adalah saat kita tidak mampu memanfaatkan potensi yang Allah berikan untuk diri kita sendiri ya, Masya Allah. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sharing session atau untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin yang berbagi kisah insecure-nya atau dan lain-lain, kami persilahkan. Oh ya, silahkan Moch Imran. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan sebelumnya saya juga memohon maaf Kak karena tidak mengaktifkan video, karena di lingkungan sekarang kurang kondusif untuk mengaktifkan video. Tapi materinya ini Kak sangat menarik dan saya punya beberapa pertanyaan, dan kalau dibahas sih wah panjang, jadi yang inti-intinya saja Kak yang ingin saya mau tanyakan ke Kakak. Nah, ya Kak, pertanyaan saya itu Kak mungkin bisa dijawab secara kompleks Kak ya. Bagaimana Kak sih sebenarnya cara kita untuk bisa menerima diri kita apa adanya Kak? Karena pada dasarnya kita memang sih Kak secara teori sudah beberapa kali, biasanya saya pribadi sendiri biasa kalau secara teori bisa Kak, artinya sudah paham, iya, tapi setelah proses eksekusinya itu atau pengimplementasiannya itu sering terkadang teori itu sudah nggak masuk lagi Kak, susah untuk diterapkan. Nah, mungkin Kakak bisa memberikan gambaran Kak atau jawaban terhadap bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menerima diri sendiri, dan respon apa sih yang perlu kita ambil ketika berada pada situasi yang seperti saya tadi Kak, itu ketika sulit untuk menerapkan teori yang sudah kita pahami Kak. Iya. Dipahami Kak pertanyaan saya? Ya. Baik. Oh ya Kak, saya kembalikan ke Fitri. Ya, bagaimana Kak? Dijawab dulu atau lanjut ke penanya selanjutnya? Mungkin dikumpulkan dulu ya, Dek. Oh ya, ya baik. Untuk penanya selanjutnya, Saudari Nur Afifah, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Kak, perkenalkan, nama saya Nur Afifah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, terkait pertanyaan saya dengan materi yang luar biasa tadi, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan rasa insecure ketika kita berada di lingkungan yang memang mayoritas atau hampir keseluruhan itu mereka punya kelebihan yang sama. Dalam artian, dalam lingkungan itu kita sendiri yang berbeda dari yang lain. Apakah harus meninggalkan lingkungan itu sendiri, atau ada cara lain bagaimana untuk menghilangkan rasa insecure ini? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Nur Afifah. Bagaimana Kak? Cukup untuk 2 pertanyaan? Ya, yang masuk saja dulu. Oh ya, baik. Ya, jadi 2 pertanyaan dulu. Kami persilakan kepada Kak Ulfa untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut. Silakan Kak. Ya, nah pertanyaan pertama tadi ya dari Adik Imran mengatakan bahwa Kak, gimana sih kalau misalnya kita sudah paham sebenarnya teorinya itu sudah di luar kepala, tapi when we meet, ketika kita menemui situasi yang mungkin ya sama halnya dengan yang teori kita pelajari, kadang itu Kak sulit sekali. Ya, jadi kita perlu mengatakan seperti ini. Nah, tadi ya juga yang kakak sebut bahwa sebenarnya ya anak yang mengalami insecure itu adalah anak yang hari ini belum menerima diri mereka secara utuh, belum menerima bahwa
belum menerima dirinya secara utuh, bahwa ini saya, ini kelebihan saya, dan ini kekurangan saya. Ketika saya menghadapi situasi ini, kemungkinan berat ya, kemungkinan saya bisa menghadapinya karena saya punya potensi seperti ini. Kalau saya ambil jalan ini, kemungkinan saya gagal karena saya punya kekurangan dari diri saya. Jadi itu yang tadi saya sebutkan, bahwa sebenarnya hal yang pertama kali kita harus lakukan untuk menghilangkan insecurity adalah self acceptance, penerimaan diri secara utuh. Kita harus melakukan self acceptance dengan cara bagaimana kita melakukan self love, bagaimana kita melakukan sebenarnya ya kakak juga punya dua materi ya, self love dan self acceptance, yang pernah juga membawakan materi ini di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa self acceptance ini adalah proses penerimaan diri bahwa kita adalah manusia yang unik. Kita lahir dengan segala kelebihan dan segala kekurangan kita. Ketika mungkin di lapangan kita sulit untuk merealisasikan, mengaplikasikan teori yang sudah kita dapat, ya boleh jadi karena kembali di dalam diri kita, boleh jadi kita belum menerima diri kita secara utuh, kita belum self acceptance secara utuh, kita belum melakukan self love secara utuh. Itu penyebab kenapa kadang ya teori tentang insecure ini kita gagal dalam menerapkan di dalam kehidupan kita yang sehari-hari seperti itu. Nah, jadi itu kalau mungkin mengatakan Kak sulit sekali ya, namanya saja proses penyembuhan ya. Untuk seorang yang begini, untuk orang yang mengalami, tidak bisa kita mengatakan bahwa insecure ini gangguan mental ya. Insecure itu bisa saja menjadi penyebab gangguan mental, tapi dia lebih ke arah yang sangat berat. Misalnya bisa menyebabkan depresi, bisa menyebabkan gangguan makan, bisa menyebabkan anxiety disorder ya, dan bisa menyebabkan paranoid dan lain-lain. Itu ketika itu bukan lagi ranah kakak, ketika ada di antara kita mungkin yang mengalami itu. Tapi di dalam ranah kakak adalah hari ini saya memberikan tips-tips gimana sih cara menghindari yang namanya insecure. Dan jangan kita mengatakan bahwa baru pakai Anda baru satu kali menghadapi situasi yang Anda rasa sulit ya, sampai Anda mengatakan bahwa kenapa tidak bisa Kak menerapkan secara utuh teorinya ya? Yang namanya proses penyembuhan, yang namanya pulih 100% tidak dilaksanakan pada satu kali saja. Ya, boleh jadi hari ini kita gagal untuk menerapkan teori, menerapkan tips yang kita dapat pada lain kesempatan, mungkin boleh jadi kita gagal menerapkan itu, tapi boleh jadi di masalah kita yang selanjutnya kita sudah bisa terbiasa, dan insya Allah yang namanya juga proses penyembuhan ya, ada yang namanya proses yang panjang untuk pulih secara full. Orang yang mengalami saja mental illness ya, orang mengalami mental disorder, ketika dia datang ke psikolog, ketika datang ke psikiater, dia itu tidak kayak sakit tipes yang mungkin satu kali dikasih obat langsung sembuh, tidak seperti orang yang sakit demam, ketika dia diberi obat dia langsung demamnya turun. Tidak, yang namanya penyakit mental itu butuh proses, butuh pertemuan yang sangat panjang, butuh proses yang sangat panjang untuk bisa pulih kembali. Nah, ini mungkin pertanyaannya bisa saya sangkut pautkan dengan pertanyaan dari yang saudari Afifah ya, yang kedua mengatakan bahwa gimana loh Kak kalau misalnya di lingkungan kita itu ya seperti itu ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ada dua norma yang saling bertabrakan antara diri kita dengan lingkungan kita. Apakah kita harus meninggalkan salah satunya ya? Nah, itulah sebabnya Dek ya, kami menekankan di sini bahwa kita yang punya indikasi mengalami insecure, carilah lingkungan yang positif, carilah lingkungan yang memang positif vibe sekali. Tinggalkan lingkungan-lingkungan yang negatif. Kita tidak berdosa ketika kita meninggalkan lingkungan yang tidak baik bagi diri kita. Karena ini, katakan dalam diri kita, ini adalah proses penyembuhan saya, ini adalah proses penyembuhan mental saya. Ketika saya mungkin berada di lingkungan ini terus-menerus, maka saya akan terpuruk dan saya akan terpuruk dan saya tidak bisa pulih secara full, secara utuh. Nah, oleh sebab itu mungkin juga ketika kita bermain sosial media, nggak apa-apa kita puasa sosial media, nggak apa-apa kita meng-close akun kita, nggak apa-apa kita meng-unfollow, nggak apa-apa kita memblokir teman kita yang kita rasa toksik, yang selalu
membawa pengaruh-pengaruh negatif bagi diri kita yang semakin memperburuk mental health kita, memperburuk mental disorder kita, silahkan lakukan itu, karena kita punya hak untuk bermain sosial media secara tenang. Kita mungkin di lingkungan masyarakat kita punya hak untuk bahagia, kita punya hak untuk menjalani hidup kita dengan tenang, meninggalkan hal-hal yang membawa pengaruh negatif bagi diri kita, itu ya itu adalah hak kita. Dan ketika mungkin kita mampu untuk menyesuaikan norma yang kontradiksi antara yang kita anut dengan masyarakat kita, ya, yang maksudnya bertentangan, ya justru lebih baik, karena disitulah kita diajarkan untuk menerima dan memahami diri dan lingkungan kita secara utuh. Seperti itu. Saya kembalikan kepada MC ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, mungkin apa yang disampaikan Kak Alfa tadi itu sudah bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Moch Imran dan Saudari Nur Afifah ya. Atau mungkin dari atau Iya, Kak, mungkin ya ada tanggapan dari siapa? Dari Moch Imran. Iya, Kak, sebelumnya tidak masalah ini Kak ada tanggapan. Maksudnya bukan tanggapan sih Kak, tapi lebih mau lagi memperdalam lagi Kak, supaya saya lebih memahami Kak. Iya ya. Oh iya. Oke. Baik. Yeah. Sebelumnya Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Saya sudah punya gambaran Kak, dan bismillah ke depannya semoga saya bisa implementasikan. Nah, iya Kak, ini juga ada yang menarik Kak tadi sesuai dengan jawaban Kakak. Mungkin Kakak bisa ini Kak, saya juga biasa bingung seperti ini Kak. Kenapa sih situasinya begini Kak? Saya alami sendiri. Kenapa sih ketika misalkan orang terdekat saya yang melakukan semacam apa ya istilah kasarnya itu cacian, komen negatif kepada saya itu anggap hanya sebagai angin berlalu. Tapi yang jadi ironi ini, kenapa saya mengantisipasi respon atau tanggapan negatif dari orang-orang yang tidak dekat dengan saya? Nah, kira-kira itu Kak, apa sebabnya Kak? Dan solusinya untuk bisa berhenti memikirkan pikiran-pikiran dari orang-orang yang tidak terdekat. Artinya, ya Kak, sederhana aja begini Kak. Saya itu Kak, ketika orang dekat saya yang misalkan mencaci saya, memberikan saya respon negatif, saya hanya anggap ya biasa-biasa saja. Tapi ketika orang lain, orang yang tidak saya kenal, itu memberikan respon negatif, itu saya memikirkannya terlalu mendalam, bahkan saya mengantisipasi agar orang lain itu tidak memberikan respon negatif terhadap saya. Kira-kira Kak, bagaimana itu caranya supaya saya bisa berhenti memikirkan atau menganggap juga dia seperti angin berlalu seperti dengan teman-teman atau orang-orang terdekat saya Kak? Iya. Nah, terima kasih Kak, saya kembalikan ke moderator. Ya, silahkan Kak. Ya sangat menarik ya, karena sebenarnya banyak kadang ya jokes-jokes yang mengatakan bahwa ya kalau orang lain yang bercanda, kalau misalnya orang terdekat kita, sahabat kita, teman satu circle kita yang bercanda kepada kita, terus candanya itu sakit tapi kayak biasa saja begitu. Tetapi ketika mungkin orang yang tanda kutip nggak terlalu akrab, tiba-tiba mereka memberikan kita cacian kok, padahal caciannya itu Kak sama jinsinya, sama kadar sakitnya, tapi kenapa mereka tuh lebih sakit ya? Karena yang pertama, Kakak jelaskan dulu ya, karena yang pertama kita sudah memiliki yang namanya hubungan emosional dengan orang yang pertama tadi, orang yang teman dekat kita, teman satu circle kita, keluarga kita ya, kita sudah punya hubungan emosional. Jadi ketika mereka memberikan komen negatif kepada kita mengatakan bahwa itu hanya bercandaan, itu mungkin adalah masukan supaya saya lebih baik lagi. Nah, ketika mungkin orang yang kedua memberikan kita cacian, makian ya, kenapa sih rasanya lebih sakit begitu ya? Karena yang pertama kita tidak punya hubungan emosional sama dia, yang menyebabkan kita overthinking ya. Boleh jadi komen mereka itu adalah bagaimana mereka menjatuhkan saya, ya, bagaimana mereka tidak suka terhadap saya. Nah, itu yang menyebabkan kadang orang sering namanya overthinking.
Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara menghilangkan overthinking tersebut? Bagaimana sih cara kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif tentang diri kita? Ya, yang pertama itu tadi carilah lingkungan positif. Yang kedua adalah kita manusia memang tidak bisa istilahnya manusia memang tidak bisa berhenti berbicara selama mereka masih memiliki lidah, selama mereka masih memiliki nyawa di dalam diri mereka sendiri. Jadi kita istilahnya begini, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang apa yang orang lain katakan, bagaimana perilaku orang lain terhadap kita. Tapi yang bisa kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita bisa merespon mereka, bagaimana kita bisa bagaimana bisa kita merespon mereka, bagaimana kita tidak peduli terhadap ucapan mereka sekalipun mungkin itu membuat kita overthinking ya. Nah, itu jadi tidak semua manusia bisa kita bahagiakan, tidak semua manusia membuat kita bahagia. Jadi istilahnya begini, saya tidak bisa membuat orang lain bahagia, karena saya juga belum tentu bisa membahagiakan semua orang. Jadi saran kakak adalah cara untuk berhenti overthinking adalah kita pahami bahwa konsepnya memang manusia seperti itu, tidak bisa berhenti berbicara dan komen negatif. Apalagi orang Indonesia yang karakteristiknya menjadi manusia dengan komentar sopannya katanya Microsoft ya itu. Jadi itu kita paham, kita hidup di lingkungannya masyarakat yang memang seperti ini, apa-apa dikomentari, apa-apa serba dinyinyirin ya. Nah, yang kedua itu adalah untuk berhenti overthinking, kita mungkin untuk orang itu yang kita rasa selalu toksik dalam hidup kita, selalu membawa pengaruh negatif, kita punya hak untuk menghindari mereka, begitu. Jadi hak kita untuk tidak berinteraksi sama mereka. Kalau mungkin dia teman kampus kita ya, berinteraksilah secukupnya. Jangan sampai kita punya lagi pembahasan lebih yang bisa mungkin keluar lagi kata-kata mutiaranya yang membuat kita overthinking. Yang ketiga adalah kalau mungkin kita muslim ya perbanyak berzikir ya. Boleh jadi kita terlalu banyak memikirkan ucapan manusia karena kita lupa bahwa kita punya hak untuk kita punya kewajiban terhadap Allah untuk selalu mengingatnya. Jadi seperti itu, untuk proses pemulihan kita memang butuh proses untuk berhenti memikirkan orang lain, karena kakak juga pernah ada di posisi itu. Itulah sebabnya terapi terbaik adalah terapi spiritual dalam pandangan kakak. Yang kedua itu adalah kita tidak bisa membahayakan sama orang, dan yang ketiga adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Saya kembalikan kepada MC. Ya, Masya Allah. Bagaimana Saudara Cimran? Mungkin cukup ya. Ya, tadi. Iya, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Kak. Alhamdulillah sudah. Iya. Ya, tadi mungkin penanya terakhir ya dari Mutmainnah Al-Basir tadi. Ya, tadi Mutmainnah raise hand. Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Baik, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurul Mutmainnah Al-Basir. Tapi, Kak, mungkin untuk yang pertanyaan dari saudara Muh Imran tadi, bahwa dia malah lebih sering overthinking ketika mendapatkan kata-kata negatif dari orang di luar terdekat beliau. Tapi kalau saya pribadi malah merasa kalau orang lain yang memberikan stigma atau kata-kata negatif kepada diri saya malah biasa-biasa saja, Kak. Tapi ketika ada keluarga saya atau orang-orang terdekat saya yang melakukan hal seperti stigma atau apapun itu yang negatif, saya merasa kok bisa ya mereka seperti itu, padahal mereka adalah keluarga saya, orang terdekat saya. Seperti itu, Kak. Nah, itu gimana tuh, Kak? Terima kasih, Kak. Ya, Masya Allah. Silakan, Kak. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada penanya, maaf deh, itu hubungan situasi kita dengan orang-orang yang ada di rumah itu seperti apa? Maksud saya, apakah harmonis atau mungkin pola asuh orang tua kita yang otoriter ya? Kita tadi tuh otoriter yang menganggap tanda kutip dirinya itu harus didengarkan terus-menerus tanpa sadar bahwa kita juga anak punya mulut untuk didengarkan ya? Atau mungkin tipe pola asuh orang tua kita itu orangnya demokratis yang mungkin mendengarkan kita yang istilahnya hangat bagi kita ya. Bagaimana penanya? Baik, Kak.
kalau dikatakan otoriter mungkin dari orang tua lebih ke ibu otoriternya, tapi kalau ke ayah itu lebih bisa mendengarkan daripada ibu. Dan maaf Kak, agak gemeter Kak. Ya nggak apa-apa Jadi, deh, silahkan. Dari kecil itu Ya, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa, silahkan dikeluarkan. Ya, itu adalah emosi dalam yang mungkin selama kita terpendam dalam diri kita. dari Ya, ya silahkan dia menangis, nggak apa-apa. dari kecil itu ibu suka, mungkin ibu tidak berniat untuk melakukan contoh kata-kata yang berintonasi tinggi seperti marah-marah. Ya. Tapi untuk saya pas kecil itu saya ngerasa kok orang tua saya gitu ya, maksudnya Bisa-bisanya, istilahnya bisa-bisanya begitu. Ya, nggak apa-apa dek, dikeluarin aja. Ya. Semangat, Dek. jujur sampai sekarang Ya. hal-hal yang kayak memori saya dari kecil sampai sekarang yang saya ingat di ibu itu kebanyakannya marah-marah, hal-hal yang negatif. Tapi kalau ada memori baik, tapi kalau ditanya lebih banyak yang seperti itu. Ya, negatif. Tapi kalau ya. di Bapak baik sekali Kak ke saya, maksudnya orang tua pasti kan selalu memberikan hal yang terbaik, tapi yang selalu menenangkan saya, memberikan motivasi itu lebih ke Bapak. Ya. Dan jujur kadang saya suka takut untuk komunikasi sama ibu. Iya. Kadang kalau curhat sama ibu tuh suka hati-hati, takut salah ngomong. Ibu jujur ibu baik. Tapi mungkin kalau di inaknya, kalau di sayanya mungkin nggak cocok dengan cara didikan yang otoriter, yang keras, seperti itu yang seperti itu Kak. Tapi itulah. Ya, gimana Dek? Ya tenangkan diri dulu ya. Ya seperti itulah. Silahkan mengeluarkan emosi. Kenapa ya setiap saya membawakan materi ini pasti ada saya yang memang masalahnya itu sama ya, tentang inner child, tentang masalah pola asuh saat kecil. Ya, jadi begini. Berbeda tadi dengan Imran mungkin yang lahir dari keluarga hangat ya, sehingga mereka ketika diberikan stigma atau komen negatif ya is okay ya, karena mereka mungkin peduli sama saya. Nah, berbeda dengan kasus dari saudari Mutmainah ini yang mengatakan bahwa pola asuh ibunya yang tanda kutip ya cenderung keras pada dirinya, yang menyebabkan dia mungkin yang hatinya lembut, dia mungkin yang adiknya lembut, ya istilahnya tidak cocok diterapkan pola asuh otoriter terhadap dirinya. Nah, jadi kakak membahas ya salah satu yang menyebabkan kita insecure ya. Salah satu yang menyebabkan kita insecure itu adalah apa? Insecure, tanda-tanda insecure itu adalah ketika kita tidak nyaman berkomunikasi dengan orang lain. Sesungguhnya di dalam diri kita itu sebenarnya sudah tertanam bahwa kita insecure dengan ibu kita, karena itu penyebabnya adalah karena adanya trauma, adanya kegagalan, adanya penolakan di masa lalu ataupun yang sampai terjadi sampai sekarang ya. Nah, terus bertanya, Kak, kenapa sih rasanya itu sakit sekali? Ya, kita kembali. Ya, kita out the topic ya. Kita keluar dari topik, nggak apa-apa. Nah, jadi kadang ya orang yang paling menjatuhkan mental kita itu adalah orang terdekat kita sendiri. Dan yang paling menyakitkan kenyataannya itu adalah ibu kita sendiri. Ibu kita sendiri atau ayah kita sendiri. Ini yang disebut sebagai toxic parent.
toxic parent adalah orang tua yang istilahnya sangat-sangat mempengaruhi mental anak mereka menjadi buruk. Jadi pertanyaannya adalah, ya mungkin pertanyaannya lebih begini, gimana sih Kak secara saya, gimana sih Kak upaya saya ya dalam membentengi diri Kak saya, karena otomatis saya tidak bisa mengendalikan ibu saya. Seperti ini. Kalau jadi bisa dikatakan boleh jadi orang tua, ibu, terutama ibu kita berperilaku seperti itu karena mereka juga punya yang namanya inner child. Boleh jadi ibu kita juga lahir dari proses pengasuhan orang tua yang sama seperti kita, ya sama kakak juga seperti itu ya. Ketika kakak mungkin kok ibu saya gini ya, sebenarnya kisahnya persis dengan kisah kakak. Ibu saya juga itu orangnya keras, ibu saya juga orangnya cenderung begitu. Jadi tapi makin dewasa saya paham, saya korek-korek informasinya gimana sih cara nenek saya mendidik beliau, ya cara nenek saya mendidik beliau ya kayak gitu, bagaimana beliau mendidik ibu saya. Jadi boleh jadi ya kita di sini tidak bisa menyalahkan orang tua kita tidak bisa menyalahkan mama kita, bapak kita tidak bisa menyalahkan pihak-pihak manapun. Ya, boleh jadi beliau juga punya luka batin, ya. Boleh jadi beliau juga punya inner child dari pola asuh yang diterapkan oleh nenek kita sebelumnya. Itu yang perlu kita pahami yang pertama. Yang kedua adalah terus Kak, bagaimana sih cara saya untuk tidak terlalu sakit hati terhadap omongan ibu saya, ya. Yang pertama itu adalah tadi yang memahami bahwa boleh jadi beliau juga korban, ya sama dengan bully. Orang yang melakukan bully kadang juga dia adalah korban dari bullying. Jadi boleh jadi ibu kita itu begitu karena beliau juga adalah korban dari proses pola asuh yang istilahnya tidak tepat dari kedua orang tuanya. Yang kedua adalah kita sebagai anak ya lakukan komunikasi yang istilah komunikasi yang interaktif, komunikasi yang dengan penuh, istilah komunikasi dengan pendekatan yang baik dengan orang tua kita. Kalau sebenarnya yang seperti ini kembalikan kepada diri kita, bagaimana pandai-pandainya kita mengkomunikasikan dengan ibu kita. Nah, kalau kakak ya sendiri berkomunikasi dengan ibu kakak itu seperti ini. Kakak kan belajar psikologi di kampus. Saya mengatakan seperti ini, loh Mak, ternyata ya anak yang lahir dengan, ternyata ya Mak, kenapa anak kadang berteriak sama ibunya, kenapa anak kadang kasar dengan ibunya itu karena ibunya sendiri tidak sadar bahwa dia kalau memanggil anaknya itu dengan cara berteriak-teriak. Itulah sebabnya kadang anak kasar dengan orang tuanya. Nah, begitu. Jadi sebenarnya Mak, bagaimana anak itu adalah cerminan dari ibunya. Nah, dan alhamdulillah beliau sekarang sangat dekat dengan saya. Jadi langkah yang panjang yang memang harus kita pahami sebagai anak itu adalah bagaimana kita melakukan proses pendekatan diri, bagaimana kita pandai-pandai, kalau misalnya ibu kita suka apa, ibu kita suka masak ya, kita datang dekat beliau bantu, Mak tadi di kampus kayak gini. Kalau misalnya beliau bilang biar begitu dicerita saja, biar begitu tidak penting ya. Kadang dalam diri tahu, mungkin moodnya lagi tidak baik. Ya, ataukah mungkin beliau suka sesuatu kita belikan, Mak saya belikan ini, oh iya Nak, pasti umurnya itu ya kita tidak bisa mengatakan yang tadi kita main aja bilang bahwa ibu saya ibu saya juga punya sisi positif, ya namanya juga manusia punya sisi positif, dan salah satu yang menyebabkan manusia itu berbahagia itu adalah dengan diberikannya hadiah. Jadi cara kita untuk membantu, cara kita untuk memulai hubungan yang baik dengan orang tua kita itu adalah dengan cara kita selalu memberi sesuatu kepada ibu kita. Baik itu memberi perhatian, Mak sudah makan? Ya, Mak, saya berangkat dulu ya, Mak, mohon doanya, Mak, gini ya. Silahkan, memang itu sulit, memang itu kalau dalam kita saya malu, Kak, karena situasi hubungan saya dengan ibu saya itu tidak seperti bagaimana ya. Ya, silahkan ya. Kita tidak boleh menunggu waktu, kita tidak boleh menunggu bahwa ibu kita sudah tua baru kita mau melakukan komunikasi efektif dengan orang tua kita itu. Jadi yang ketiga adalah kakak memahamkan dalam diri kita semua yang ada di sini bahwa kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita lahir. Ya, kita tidak bisa memilih saya mau dari keluarga yang baik, saya mau lahir dari keluarga yang pola asuhnya baik. Tidak bisa kita memilih seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa membentuk keluarga kita nantinya. Ya, katakan pada dunia seperti ini. Ketika mungkin kita lahir dari pola asuhan yang tidak baik, ya, jangan tetaplah berbuat baik kepada anak-anak kita nantinya. Katakan pada anak kita bahwa ibu yang baik itu masih ada sekarang.
masih ada di dunia itu sekarang, dan ibu yang baik itu adalah kita. Jadi hari ini kita mari ya istilahnya banyak-banyak membaca-baca buku-buku tentang parenting. Ya terutama untuk laki-laki, jangan cuma perempuan saja yang pandai, jangan saja hanya perempuan yang belajar tentang parenting, tapi kita sebagai calon orang tua yang masih jomblo-jomblo sekarang, mari kita memperbanyak literatur kita tentang bagaimana sebenarnya memahami diri kita, dengan bagaimana kita memahami keluarga kita, dan bagaimana kita nanti mempersiapkan diri kita untuk membentuk keluarga yang istilahnya sakinah mawaddah warahmah nanti. Ya, saya kembalikan kepada MC. Ya, Masya Allah. Ya, saya rasa mungkin sudah sangat banyak ya ilmu yang kita dapatkan untuk hari ini. Dan mungkin pertanyaan dari Mutmainah tadi itu menutup sesi diskusi kita hari ini. Oke, baik. Sebelum kita tutup, jadi adapun kesimpulan yang kami dapat, yaitu yang pertama, jadi sebenarnya insecure itu adalah orang-orang yang insecure itu adalah manusia yang belum bisa menerima dirinya secara utuh dan belum bisa menerima kekurangan mereka secara utuh. Nah, terus insecure itu sebenarnya tidak boleh dihilangkan, bahwa kita harus menjadikan insecure sebagai batu loncatan kita. Kita harus menjadikan insecure sebagai salah satu syarat untuk membuat diri kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkembang lagi. Ya, mungkin itu kesimpulan dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ulfa karena telah bersedia menjadi pemateri hari ini, dan kami juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bersedia mengisi waktunya hari ini dengan mengikuti webinar kami. Dan juga sebelum kami tutup, jadi kami ingin menginformasikan bahwa sebenarnya Syarita Cafe ini adalah sama seperti kafe pada umumnya. Kami juga menyediakan makanan. Jadi untuk teman-teman yang kami punya 3 tempat. Pertama daerah Takalar, yang kedua daerah Pinrang, yang ketiga daerah Mamuju. Jadi untuk teman-teman di daerah Takalar itu kami menyediakan cireng. Untuk daerah Pinrang, teman kami di sana menyediakan jalangkote atau pastel, dan untuk teman-teman yang ada di daerah Mamuju, teman kami di situ menyediakan bakwan, ya kalau tidak salah bakwan. Nah, jadi untuk teman-teman yang berada di daerah yang kami sebutkan tadi, jika ingin memesan silahkan hubungi kami nanti di grup, atau silahkan DM Instagram kami. Kami juga punya Instagram, yaitu @caritacafe.makassar.mks. Dan insya Allah kegiatan webinar ini tidak akan berakhir untuk hari ini saja. Insya Allah webinar ini akan kami jalankan setiap 1 kali sebulan hingga pandemi berakhir, dan semoga setelah pandemi berakhir kita bisa bertemu langsung di tempat Carita Cafe ini. Ya, baik. Saya rasa cukup sekian dari kami. Kami ucapkan syukran, jazakillahu khairan kepada pemateri dan kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ya, jangan lupa cek Instagram kami ya. Terima kasih, Kak. @caritacafe.makassar. Oke, Kak. Selamat berbuka puasa. Iya, selamat berbuka puasa. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Syukran, Kak. Masih banyak yang stay ya. Ini yang masih stay, masih ingin sharing-sharing atau gimana nih?
Kalau masih ada yang mau sharing juga nggak apa-apa. Kita sharing bareng-bareng. Siapa nih? Siapa nih? Bentar, belum selesai recordnya. Masih ada